Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, ibu dengar nih kabarnya sehat. Alhamdulillah luar biasa. Semoga anak ibu selalu keadaan seperti itu ya. Amin. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Boleh, silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Baiklah, anak-anak ibu sudah tahu belum dikumpulkan di sini untuk apa? Belum Ibu. Belum tahu anak-anak ibu? Belum Oke, Ibu. jadi kita dikumpulkan di sini itu untuk bimbingan kelompok namanya anak-anak ibu. Udah pernah dengar belum? Belum Ibu. Oke, sedikit ibu jelaskan ya bahwa bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok seperti yang kita lakukan saat ini untuk membahas permasalahan-permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi saat ini atau yang tren saat ini. Jadi tujuannya adalah anak-anak ibu untuk melatih komunikasi anak-anak ibu nih, untuk melatih anak-anak ibu supaya berani berpendapat nantinya. Jadi seperti itu ya anak-anak ibu, paham? Paham Ibu. Jadi anak-anak ibu datang ke sini itu sukarela atau tidak anak-anak ibu? Sukarela Ibu. Dengan sukarela ya, tanpa ada paksaan ya anak-anak ibu. Iya Ibu. Oke. Di sini ibu harapkan nanti anak-anak ibu aktif, terbuka, berpendapat nantinya anak-anak ibu. Ketika anak ibu lagi berpendapat, teman yang lain coba mendengarkan ya Iya, pendapat Bu. dari temannya. Iya, Ibu. Dan jika ada membahas hal-hal yang pribadi nih di sini nih, kita cukupkan aja sampai sini anak-anak ibu. Jangan kita bawa keluar ya. Oke Ibu. Paham anak ibu? Paham Ibu. Anak ibu sudah pada kenal belum nih dengan teman-temannya? Belum Ibu. Belum. Marilah kita berkenalan dulu ya. Dimulai dari ibu dulu lah. Jadi perkenalkan, nama Ibu Jepina. Anak-anak ibu juga bisa panggil Bu Jepi gitu ya. Anak-anak ibu. Ibu merupakan guru BK di sekolah ini baru menjabat 2 tahun anak-anak ibu. Silahkan dilanjutkan dari sebelah mana dulu nih? Dari saya Bu. Oke, nanti sebutkan nama panjang, nama panggilan dan kelasnya ya. Baik Ibu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Faradina Kamlatinisa, biasanya dipanggil Farah. Saya dari kelas 12 IPA 1. Halo Farah. Halo teman-teman semuanya, nama saya Bella, saya dari 12 IPA 2. Halo Bella. Nah, Halo teman-teman semuanya, saya Askia Bella Giza, biasa dipanggil Askia, Kia. Saya dari kelas 12 IPS 4. Halo Askia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Islamia, biasa dipanggil Mumut. Saya dari kelas 12 IPS 1. Halo semua. Halo Mumut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliska, biasa dipanggil Aal. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Halo Aal. Oke, karena anak-anak ibu sudah berkenalan nih, ibu ingin tes lah sekali lagi apakah anak-anak ibu ingat nama teman-temannya atau enggak. Ini misalnya Farah nih, Farah nyebutkan nama Farah dulu, terus si Bella menyebutkan Farah, Bella gitu, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, Oke Ibu. Bisa dimulai? Bisa Ibu. Farah. Farah Bella. Farah, Bella, Askia. Farah Bella Askia Muti. Farah Bella Askia Muti Aal. Wih, ada hafal ya anak-anak ibu nama teman-temannya, bagus sekali. Jadi anak-anak ibu, sebelum kita masuk kegiatan berikutnya, ibu mau nanya nih, apakah anak-anak ibu sudah siap nih memasuki kegiatan kita? Sudah Ibu. Nah, di mana tempat duduknya? Udah nyaman atau belum nih? Sudah Ibu. Ada yang mau izin ke toilet? Tidak Ibu. Izin minum? Tidak Ibu. Oke, karena semuanya tidak nih berarti udah siap lah ini anak-anak ibu. Oke. Jadi di sini tuh ada 2 topik anak-anak ibu, topik bebas dan topik tugas.
Jadi kalau topik bebas tuh topik yang disepakati nih bersama-sama nantinya. Dipilih cuma satu topik yang anak ibu dan disepakati. Kalau topik tugas itu topik dari ibu yang menentukannya. Dan sekarang kita memakai topik bebas, jadi anak-anak ibu yang nanti menentukannya dan disepakati. Siapa nih anak-anak ibu yang ingin mengutarakan topik hari ini? Saya Bu. Boleh, udah? Kalau menurut Muti ya Bu, yang sekarang yang maraknya terjadi itu bullying Bu, karena yang saya nampakkan Bu dari TikTok itu banyak sekali Bu terjadi bullying di sekolah Bu gitu. Oke, menurut Muti nih tentang bullying saja Bu katanya. Gimana yang lain? Setuju. Setuju. Oke, Ibu dengan kata setuju, berarti topik kita hari ini adalah tentang bullying. Anak-anak Ibu tahu nggak sih apa itu bullying? Saya Ibu. Oke, silakan Bella. Jadi bullying yang saya tahu itu Bu adalah tindakan kekerasan yang biasanya tuh Bu kayak penindasan gitu Bu, yang kuat tuh menindas yang lemah gitu Bu. Oke, menurut Bella nih penindasan dari yang kuat ke yang lemah gitu ya Bella ya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bella. Ada lagi anak-anak Ibu? Ada Bella. Tapi Ibu lihat tadi AA yang duluan. Nggak apa-apa Mutiara? Enggak apa. Oke. Kalau dari A sama ya Bu, kayak Bella. Cuman kalau yang bullying ini kan ada banyak jenisnya Bu. Ada yang kayak secara langsung gitu, kayak ngejek secara langsung, atau melakukan tindak kekerasan secara langsung, dan ada juga yang melalui media sosial gitu, dengan dia mengejek-ngejek orang gitu Bu. Oke, benar sekali. Menurut Aal nih, ada yang mengejek-ngejek secara langsung dan ada tidak secara langsung di media sosial ya Aal. Oke, ada lagi anak-anak Ibu? Baik Bu. Oke, Mutiara. Kalau menurut Muti ya Bu, kalau bullying itu suatu tindakan yang dilakukan secara berulang Ibu, yang dapat merugikan orang lain Ibu gitu. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Mutiara. Bullying itu adalah kegiatan yang berulang-ulang dilakukan ya. Oke. Ada lagi anak-anak Ibu yang tahu apa itu bullying? Saya Ibu, Oke, silakan Farah. kalau yang sepemahaman saya sih Bu, bullying itu tindakan mengucilkan orang lain Ibu. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Farah. Bullying itu adalah tindakan untuk memunculkan seseorang ya Farah ya. Oke, yang terakhir ada di paling ujung. Boleh, Askia? Kalau menurut saya bullying itu dia itu menyakiti orang lain, bisa dari fisik maupun non fisik, bisa juga dari verbal maupun non verbal. Oke, berarti benar apa yang dikatakan oleh Askia, ada verbal dan non verbal tadi, sama seperti Al bilang tadi ya, itu kan. Jadi anak ibu itulah namanya bullying itu. Jadi bullying itu adalah tindakan yang terus menerus nih, ada verbal dan non verbal juga. Dan kegiatan untuk menindas seseorang ya Pak. Oke. Anak-anak ibu tahu nggak sih apa penyebab dari tindakan bullying ini? Tahu ya? Tahu ya anak-anak ibu. Oke, yang menunjuk tangan duluan Askia. Silakan Askia. Jadi Bu, menurut saya penyebabnya itu biasanya yang saya tahu ya Bu, dia itu kayak ada masalah gitu Bu di dalam dirinya sendiri. Jadi misalnya nih dia ada masalah di dalam keluarganya, karena dia itu berdasarkan hasil yang saya lihat ya Bu, biasanya pelaku bullying ini dia itu yang merasa tertekan di dalam keluarganya. Jadi untuk melampiaskan amarahnya, dia melampiaskan ke temannya Bu, yang merasa dia itu kecil di dalam suatu komunitas. Oke, yang ibu tangkap nih berarti ada faktor keluarga ya di sini ya, sehingga menyebabkan dia melakukan seperti itu. Iya, Ibu. Terima kasih ya Askia atas jawabannya. Selanjutnya ada anak A. Selanjutnya ada. Oke, silakan Tiara. Mungkin penyebabnya itu adalah kurangnya kesadaran dari diri sendiri Bu, bahwa dia itu kurang sadar bahwa perilaku yang dilakukan oleh dia itu salah Ibu, dan juga kurangnya pengawasan atau pola asuh dari orang tua Ibu. Oke, benar sekali. Berarti kurangnya pengawasan dan kesadaran diri ya Mutiara ya. Bagus sekali. Ada lagi anak-anak ibu yang tahu penyebabnya? Saya Bu, Silahkan Farah. menurut saya sih Bu, salah satu penyebabnya itu
karena dia dulu juga pernah dibully Bu. Jadi ibaratnya ada dendam di dalam diri dia. Dia pengen kayak orang lain bisa merasakan apa yang dia rasakan. Akhirnya dia melakukan tindakan itu kepada orang lain gitu. Oke, benar juga apa yang dikatakan oleh Farah, karena dia dulu juga pernah dibully sehingga dia pengen melakukan hal yang sama juga kepada orang lain ya Farah ya. Ada lagi yang tahu anak-anak ibu atau sama nih? Sama Bu. Sama ibu. Sama ya anak-anak ibu. Berarti itulah penyebabnya ya anak-anak ibu. Kalau sudah penyebab pasti ada dampaknya anak-anak ibu. Tahu nggak dampak dari bullying ini? Saya Bu. Dua lagi, Bu lihat. Ulang lah ya. Siapa yang duluan angkat tangan itu yang ibu pilih? Siapa yang tahu nih anak-anak ibu? Saya Bu. Dia berarti Bu. Ada lagi Bu. Ibu ulang sekali lagi. Mutiara aja Bu. Mutiara aja nggak apa-apa. Iya. Oke, Mutiara silakan. Mungkin kalau dampaknya Bu, kalau si korban bullying itu mungkin dampaknya itu ya Bu, dari si korban ibu yang awalnya dia tuh percaya diri, terus karena bullying itu dia tuh ngerasa tidak percaya diri Bu, dan juga dia itu mengucilkan dirinya dari teman-temannya gitu. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mutiara, mengucilkan diri dan menjauhkan diri dan merasa tidak percaya diri lagi ya Mutiara ya. Oke, lanjut. Siapa tadi itu? Askia dulu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, Askia dulu. Kalau dari saya Ibu, dampaknya itu bagi korban dia itu bisa jadi stres, jadi frustasi, jadi depresi berat gitu Bu. Bisa juga membuat dia tuh putus asa sampai dia bunuh diri. Benar juga apa yang dikatakan oleh Askia, dia tuh bisa nanti dari korbannya nih, bisa stres, depresi sehingga menyebabkan bunuh diri anak-anak ibu. Seram sekali ya ibu. Selanjutnya Aal. Kalau sama ya Bu, kayak teman-teman tadi, kok untuk korban itu dia tidak percaya diri Bu, yang tadi anaknya selalu ceria. Nah karena dia dibully itu, dia jadi tidak percaya diri, bahkan dia memiliki trauma yang akan menjadikan yang tadi yang tidak dibully kan Bu, dia akan bawa trauma itu sampai kapanpun gitu Bu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Aal, dia bakalan tidak percaya diri dan nantinya akan trauma, tak percaya sama orang lain lagi ya. Terus nanti ada dua nih lagi anak ibu. Oke, silakan Lela. Kalau dari saya ibu, dampak bully itu bisa jadi nanti bagi si korban kan Bu, jadi ada luka-luka di badan kalau misalnya bully secara non verbal gitu Bu. Oke, benar juga apa yang dikatakan oleh Bella, bakalan ada nanti luka-luka atau kekerasan gitulah ya yang dilakukan oleh si pelaku Bella, betul. Ya, terakhir Pak. Kalau menurut saya sih Bu, dampaknya itu dia jadi mengusirkan diri dari lingkungan pertemanan gitu, karena dia kayak takut nanti ngobrol sama orang takut dibully gitu. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Farah, dia mengucilkan diri dari pertemanannya Farah ya, karena dia juga takut gitu jadi korban lagi. Oke. Itulah dampak-dampaknya anak-anak ibu. Sekarang kita lanjut ke cara mengatasi bullying ini. Ada yang tahu anak-anak ibu? Saya ibu, Oke, silakan Bella. kalau yang dari saya tahu Bu, saya pernah baca flyer Bu, katanya kalau misalnya kita dibully atau segala macam kekerasan gitu Bu, kita tuh bisa itu Bu, cerita ke guru BK Bu. Oke, benar apa yang dikatakan oleh Bella, cerita ke guru BK. Bu. Oke, selanjutnya ada yang tahu cara mengatasinya anak-anak ibu? Saya Bu, Boleh, silakan Laura. jadi salah satu upaya itu Bu, apabila kita melihat teman kita yang dibully, nah dia kan mungkin takut untuk melaporan. Jadi Bu, salah satu upayanya itu, kalau misalnya kita melihat teman kita dibully Bu, kadang-kadang kan mereka takut untuk melaporkan kepada guru. Nah kita bisa Bu membantu dia melaporkan ke guru, misalnya ke guru BK, wali kelas itu sih Bu. Oke, benar apa yang dikatakan oleh Farah, bantu dia untuk melapor ke guru BK atau pihak manapun ya. Ada lagi? Wih, ada dua lagi nih. Aal dulu yang Mutiara. Kalau dari awal sama ya Bu, kayak Farah dengan melapor gitu kan Bu. Nah karena kalau misalnya kita melapor kayak ibu tahu lah ya kan, kalau misalnya nggak ada bukti pasti kayak kalau pasti kamu, nah dengan itu kita bisa nih, kita
kita rekam videonya Bu, kita kirim ke mereka sebagai barang bukti supaya si pembulinya ini bisa jerai gitu Bu. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Al. Kita rekam dulu biar kita tuh punya bukti ya untuk melaporkannya. Ada lagi anak ibu yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan Mutiara. Mungkin kalau dari pelakunya itu harus butuh kesadaran diri Ibu. Karena perbuatan yang dilakukan dia itu salah Ibu sebenarnya, dan juga dia itu harus menghargai teman-temannya Ibu gitu. Terus kalau si korban ini ketika dia mengalami bullying, dia itu harus berani bersuara Ibu, harus berani kayak teman-teman tadi katanya tuh berani melapor ke guru dan orang tua Ibu gitu. Oke, terima kasih Mutiara. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mutiara, bahwa kalau si pelaku tuh dia harus sadar diri ya atas perbuatan yang dilakukannya. Kalau si korbannya itu kita harus pandai nih, harus bersuara gitu, jangan diam-diam aja kalau kita dibully. Oke. Terakhir, Askia. Kalau menurut saya kalau menurut saya bagusnya yang menjadi korban itu dia tuh harus berani melawan Ibu, karena sebenarnya pelaku itu dia merasa terancam, jadi dia tuh memilih orang-orang yang memang lemah. Jadi kalau misalnya orang yang ditindas ini berani melawan, otomatis dia tuh nggak berani lagi untuk membuli. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Askia. Berarti kita tuh berarti si korban ini harus pandai melawan ya, agar tidak tertindas terus-terusan. Ya. Sekarang anak ibu pengen role play nih. Ibu pilih 3 orang ya anak ibu. Ibu pilih atau anak ibu sendiri yang menunjuk tangan dulu? Ibu aja aku yang pilih. Oke, ibu pilih ya. Baik, anak-anak ibu kita akan bermain role play. Ibu pilih ya untuk yang bermainnya. Pertama tuh untuk korban. Korbannya Mutiara. Dan pelakunya Bella, penengahnya Farah. Bisa? Bisa Ibu. Bu. Oke, baik. Kita mulai sekarang. Muti kalau di kelas tuh jangan kayak kutu-kutu cuma apa sih, nggak suka gue ya. Tapi kan Bel, aku biasa aja kok di kelas. Biasa aja apaan lo, selalu aja jawab sorry nggak apa. Lo selalu aja jawab pertanyaan dari guru, kan kamu juga mau jawab. Ya kan nggak apa-apa loh Bel. Ya gue gitu dong, gue nggak suka, gue kan mau terus sih. Iya, kamu nggak boleh kayak gitu loh. Kan mungkin cuma jawab pertanyaan guru aja, masa gitu salah sih? Tapi kan dia jawab terus, masa kan nggak dikasih jawab apa, dikasih jawab. Iya, seharusnya kamu lebih cepat angkat tangannya daripada Muti. Kalau kayak gini nanti aku laporin loh ke Ibu Jevina. Siapa sih, bilang mas. Oke, bagus sekali anak-anak ibu. Gimana nih perasaan Mutiara sebagai korbannya? Kalau perasaan Muti pastinya sedih sih Bu, karena diejek oleh temannya. Sedih ya karena temannya. Kalau Bella nih, dan jadi pelaku tuh apa perasaan Bella? Kalau Bella sih Bu, rasanya kalau Bella yang mungkin ngelakuin itu Bella bakal ini sih Bu, kayak rasa bersalah gitu, karena udah ngebully si gitu Bu. Oke, kalau dari pelaku nih merasa bersalah ya karena sudah membuli kawannya. Kalau dari Farah sebagai penengahnya nih, Senang sih Bu, karena bisa membantu teman yang tadi itu Bu nggak bisa ini iya. Kalau senang sih Bu, karena bisa membantu teman yang butuh pertolongan Bu. oke, berarti Farah merasa senang ya karena teman-teman tuh membutuhkan Farah untuk pertolongannya. Dan 2 anak ibu nih, apakah yang dilakukan Farah itu benar? Benar dong Bu. Oke, kalau dilakukan oleh itu tadi Tidak benar, Bu. tidak benar. Berarti sudah paham ya anak-anak ibu tentang seperti inilah bentukan bullying itu. Anak-anak ibu, karena sudah ibu lihat nih lesu-lesu ya kan, karena mungkin udah bosan karena mungkin sudah bosan ya anak-anak ibu. Ibu ada sedikit nih namanya tepuk wow. Wow, gimana tuh Bu? Wah, Ibu peragakan dulu ya. Tepuk wow itu seperti ini. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa nenek ibu? Bisa Ibu. Oke, kita mulai ya speakingnya.
Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Lagi Bu, Lagi, oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ibu lihat nih anak-anak ibu sudah bersemangat lagi. Oke anak-anak ibu, dari yang kita bahas tadi, pengertian, penyebab, dampak, cara mengatasi. Adakah satu orang yang dapat menyimpulkan dari pembahasan kita tadi anak-anak ibu? Saya Bu. Silahkan Farah. Jadi kesimpulannya itu Bu, yang dinamakan bullying itu adalah tindakan kekerasan Bu, baik itu secara verbal dan non-verbal. Nah, bullying itu bisa dilakukan juga lewat sosial media Bu. Kemudian kalau dampaknya Bu, bagi korban itu bisa trauma, stres, bahkan bunuh diri Bu. Faktor penyebabnya itu bisa gara-gara dia dulunya tuh korban Bu, terus ada dendam, akhirnya dia pengen melakukan itu kepada orang lain. Kalau dengan cara mengatasinya itu kita bisa melaporkan pelaku itu kepada misalnya guru di sekolah atau kepada orang tua. Oke, baik, terima kasih Farah atas kesimpulannya yang sangat lengkap ini. Jadi sekarang ibu ingin meminta nih kesan dan pesan dari semua anak-anak ibu. Dimulai dari mana dulu? Wih, ada dua. Mana nih? Mana? Biaya aja Bu, dia ada Oke. sabar aja Bu. Askia dulu. Terima kasih Bu untuk kesan dari Askia itu pembahasan kali ini sangat seru, ada role play-nya juga, jadi dia makin paham gimana bentuknya. Terus untuk pesannya, semoga kita tidak pernah jadi pelaku dan tidak pernah jadi korban, dan jika kita melihat sekitar kita teman kita yang menjadi korban bully, kita bela dan kita laporkan tindakan itu kepada pihak yang berwenang. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya Askia. Lanjut anak ibu. Jadi Bella duluan. Oke, Bella duluan. Jadi pesannya lah pada kegiatan kali ini Bu sangat seru Bu, apalagi udah bertemu Bu. Kalau misalnya bullying itu kalau ada orang yang kalau dibullying itu kalau kita tuh melakukan tuh butuh yang namanya bukti Bu gitu. Nah dan kesannya itu bahagia juga karena tadi ada ice breaking wow keren nih Bu. Untuk pesannya kepada kita semuanya, kalau misalnya ada teman kita yang mungkin kena bullying, kita tuh jangan sampai meninggalkan dia ya, kita bantu dia. Mungkin itu sih yang dari saya. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya Bella. Lanjut lagi. Saya Bu, seru baru dapat bertemu dengan teman-teman baru. Kesannya mungkin saya tidak akan menjadi pembuli ya Bu, kayak gitu. Kalau misalnya saya dengan orang yang dibully bisa lapor. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya Aal. Lanjut anak ibu. Saya Bu, Oke, silakan. kesannya menyenangkan. Saya dulu karena dapat teman yang baru, dapat ilmu baru, dan itu teman-teman. Kesannya mungkin kedepannya jika kita melihat tindakan bullying, jangan ragu dan jangan takut untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya Farah. Yang terakhir Mutiara. Saya Ibu, pesannya dari saya itu dari kegiatannya sangat seru Ibu, apalagi tadi ada SBT-nya tepuk wow, jadi saya itu lebih semangat lagi Bu. Terus juga tadi kita bisa dari kegiatannya saya bisa menambah pengalaman dan pengetahuan juga Bu. Ternyata bullying seperti ini ya, macam-macamnya gini ya. Terus juga cara mengatasinya juga saya sudah tahu Ibu. Terus juga kalau pesannya Bu, untuk selanjutnya kita itu harus menghargai teman kita ya Bu, dan juga kalau ada kita melihat teman kita yang mengalami bullying, kita harus melaporkan kepada guru BK Bu, dan juga kepada orang tua ya Bu. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya Mutiara dan anak-anak ibu semua sudah menyampaikan kesan-pesan tadi. Sekarang ibu ingin meminta anak-anak ibu untuk menyampaikan komitmen untuk kedepannya.
Iya Nana Ibu, semangat sekali Ibu nampaknya ya. Silahkan, nah, ya boleh. Ya. Pak, boleh Pak Farah. Ya, Aal yang menang, silahkan Aal. komitmen dari Aal mungkin Aal bisa ngelapor apabila ada apabila Aal melihat si pembuli itu. Terima kasih Aal, lanjut. Saya berkomitmen untuk menghargai satu sama lain, Bu. Apapun itu kekurangan dari teman, kekurangan saya, pokoknya kami itu harus saling menghargai satu sama lain, Bu. Oke, terima kasih Mutiara. Lanjut lagi anak ibu yang di sampingnya. Saya berkomitmen untuk tidak menjadi pelaku bullying dan saya akan membantu teman saya ketika ada yang mendapatkan tindakan bullying, saya akan membelanya. Oke, terima kasih Askia. Selanjutnya, Bella. Saya berkomitmen untuk tidak pergi atau tidak Ya, saya berkomitmen untuk membantu apabila ada teman yang terkena bullying dan tidak akan pernah menjadi pelaku bullying. Oke, terima kasih Bella. Selanjutnya yang terakhir, Farah. Saya berkomitmen untuk membantu berkemasan untuk bantuan ketika mereka dibully. Kemudian juga saya berkomitmen tidak menjadi pelaku bullying. Oke, terima kasih Farah dan terima kasih anak-anak ibu yang lainnya juga. Semoga komitmen anak-anak ibu ini tetap dijaga ya, tetap dipegang dan dilaksanakan. Anak-anak ibu, karena waktu kita sudah habis nih, ibu mau tutup dulu. Tapi sebelum tutup itu, ibu ingin menanyakan nih untuk pertemuan minggu depan. Maunya di mana, kapan, jamnya? Oke, silahkan. Hal yang memaksudkannya Bu, untuk kita bisa di ruangan yang sama, jam dan hari yang sama juga Bu. Oke, aku mengopsikan di hari yang sama, jam dan waktu yang sama juga. Anak-anak ibu yang lain gimana? Oke, sepakat. Berarti minggu depan kita melakukannya di hari yang sama, di jam yang sama, dan di tempat yang sama juga, anak-anak ibu. Karena diawali dengan doa tadi, kita akhiri juga dengan doa, anak-anak ibu, supaya berkah ilmu yang kita dapat hari ini. Siapa yang ingin memimpin doa penutup? Silahkan Askia. Baik, ibu dan teman-teman, sebelum menutup kegiatan hari ini kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah memimpin doa Askia. Ibu berterima kasih nih kepada anak-anak ibu yang tadi sudah aktif, sudah berpartisipasi aktif. Anak-anak ibu sudah menjawab tadi. Ada beberapa orang yang menjawab sampai beberapa kali. Anak-anak itu ibu nampak anak-anak ibu sudah punya ilmu yang sangat luar biasa ya. Ibu meminta maaf nih apabila ibu melakukan kesalahan tadi, baik itu perkataan ibu, perilaku ibu, perbuatan ibu ya anak-anak ibu. Baik, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.